البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Masih kita di dalam Kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Masih dalam bab nawaqidul wudu di Kitab Mutahharah, bab pembatal-pembatal wudu. Pada pertemuan telah lewat yang disebutkan di antara pembatal wudu ya yang sahih adalah seperti darah haid, demikian juga darah nifas, kemudian juga tidur yang pulas. Adapun darah istihadah, ya penyakit yang dialami oleh perempuan, maka itu adalah tidak membatalkan wudu, wallahu alam. Walaupun disukai istihbab untuk kemudian dia berwudu lagi. Kemudian permasalahan menyentuh perempuan, maka disebutkan ya yang rajih wallahu alam itu adalah tidak membatalkan, ya tidak membatalkan. Walaupun kalau kita kemudian berwudu tidak mengapa. Di situ ada ijma dari yakni para ulama bahwa kalau kemudian yang datang adalah ibunya dari safar umpamanya, atau mungkin saudara perempuannya atau anaknya, maka seperti itu boleh, walaupun mungkin yakni menyentuhnya, ya demikian. Yang di situ adalah bentuk-bentuk memuliakan dia. Ijma' Su'al Ibnu Munzir rahimahullah taala. Bahkan mungkin mencium ibunya, maka tidak membatalkan wudu, ya, dengan tadi yang kita sebutkan. Walaupun ya sebagian mengatakan itu adalah membatalkan, tapi wallahu alam tidak membatalkan. Menyentuh perempuan adalah tidak membatalkan wudu. Kemudian berikutnya hadis nomor 67. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, hadis sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, apabila salah seorang kalian mendapatkan di perutnya itu sesuatu, mungkin dia sakit perut, ya, kemudian perutnya itu mungkin entah mungkin bunyi-bunyi dan sebagainya, perutnya saja. Fa'as kala alaihi, maka kemudian dia merasa iskal, merasa ragu-ragu, merasa bimbang. Akhraja minhu syai'un amla, apakah keluar dari perutnya itu sesuatu atau tidak? Tentunya lewat pantat, kentut atau tidak? Ya. Akhraja minhu syai'un amla, fala yakhrujanna, maka janganlah sekali-kali dia keluar minal masjid, dari masjid, yakni membatalkan sholatnya, hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara, au yajidarihan, atau mendapatkan bau kentut maksudnya. Akhrajahu Muslim. Di sini menunjukkan bahwa apa? Bahwa keyakinan itu tidak bisa menghilangkan ragu-ragu. Yani al yakin la yazulu bisyak, maksudnya demikian. Yakin tidak bisa ya dihilangkan dengan keraguan-raguan. Keyakinan itu tidak bisa dihancurkan atau dihilangkan dengan keraguan-raguan. Seseorang yang dia itu yakin dalam keadaan wudu, ya walaupun mungkin perutnya sakit dan sebagainya ketika sholat, tapi kalau kemudian dia yakin belum mendengar suara, demikian juga tidak mendapatkan bau, maka tidak membatalkan wudunya. Ya, karena Nabi mengatakan di sini, fala yakhrujanna, jangan dengan nun sakilah. Sungguh jangan untuk dia itu keluar dari masjid, jangan membatalkan sholatnya. Di situ ada Al-Quran, ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman, ya la tubtilu a'malakum wa la tubtilu a'malakum, demikian lafadznya. Jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Seperti sholat, dalam keadaan dia sholat berwudu, kemudian ada ragu-ragu kentut atau tidak, maka jangan dibatalkan sampai dia yakin bahwa dia dalam keadaan batal. Demikian juga di sini menunjukkan dalil bahwa apa? Bahwa keluarnya angin atau kentut itu termasuk dari pembatal wudu. Demikian juga kencing, demikian juga goit yakni berak dan semisalnya. Kemudian disebutkan juga tentang permasalahan bagaimana kalau kencingnya, demikian juga beraknya itu keluar bukan dari tempatnya. Dapat jumhur al-ilmi,
Ini jumhur mengatakan anal baul wal qaid yang qudalil wudu, bahwa kencing demikian juga berak itu membatalkan wudu. Wa in kharaja min ghairi makhrajihima, walaupun keluar dari selain tempat keluarnya yang dua itu. Dubur demikian juga kubul. Ya. Karena sabilan man sadda ini seperti apa? Kubulnya itu, kemaluannya itu tertutup, demikian juga pantatnya. Duburnya itu tertutup namanya. Sakit. Sehingga apa? Sehingga keluar dari mungkin dari perutnya itu dibuat tempat keluar untuk berak, demikian juga kencing. Maka seperti ini adalah apa? Membatalkan juga. Walaupun tidak keluar dari dua tempat itu. Paham ya? Demikian. Kemudian juga keluarnya an-nadir. An-nadir itu suatu yang jarang. Minas sabilaini, dari dua jalan. Mungkin keluar di situ dari pantatnya keluar dut namanya. yakni ulat atau haso atau mungkin batu atau yang semisalnya. Kadang orang kalau makan cabai dan sebagainya mungkin makan cabai sampai mungkin keluar. Ya. Yakni isinya itu. Maka seperti ini membatalkan. Hal seperti ini membatalkan. Lalu bagaimana keluarnya angin yang keluar dari farjul mar'ah, dari kemaluan perempuan? Kadang keluar. Ya, dia sholat biasa, ya, yang sudah punya istri kadang perhatikan seperti itu. Apakah ini membatalkan dari kemaluan, bukan dari pantat? Maka seperti ini lam yangqut, tidak membatalkan. Ini di perempuan. Adapun di laki-laki jarang terjadi seperti itu. Keluar angin dari kemaluan, tidak. Jadi demikian. Jadi insya Allah seperti itu. Tidak membatalkan. Angin yang keluar dari kemaluan perempuan itu tidak membatalkan. Yang membatalkan yang keluar dari pantat. Ini yang dibahas oleh para ulama. Kemudian berikutnya, setelah kita menyebutkan tadi, di antara yang membatalkan wudu adalah kencing, demikian juga angin, yakni kentut. Berikutnya akan dibahas tentang permasalahan seseorang yang menyentuh kemaluannya. Apakah membatalkan atau tidak? Ketika umpamanya dia mandi kemudian berwudu, ya, kemudian dia memegang kemaluannya, atau mungkin ketika sholat dan sebagainya, apakah membatalkan? Terjadi khilaf. Disebutkan di sini beliau dua hadis yang seakan-akan bertentangan, ya. Hadis nomor 68. Wa an Talq bin Ali. Qala, dari sahabat Talq bin Ali radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala rajulun, berkata seorang laki-laki, masastu dzakari, aku memegang kemaluanku ketika sholat ini, ya. Au qala ar-rajul yamassu dzakarahu fi shalah, seseorang menyentuh kemaluannya ketika sholat. Alaihi wudu, apakah atas dia itu wudu, yakni batal sholatnya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau batal wudunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la, tidak. Innama huwa bid'atun minka, sesungguhnya kemaluanmu itu bagian tubuh darimu, potongan bat'ah, yakni potongan atau bagian tubuh darimu. Akhrajul khamsah, dikeluarkan oleh yang 5. Wasahu Ibnu Hibban, yakni Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Wa qala Ibnu Madini, ini gurunya Imam Bukhari, beliau mengatakan hu asanu min hadisi Busrah. Ini lebih bagus daripada hadisnya Busrah. Yakni mengatakan hadis ini adalah seakan-akan lebih bagus dari hadis yang nanti akan disebutkan. Dan hadis tadi adalah sahih. Hadis ini adalah hasan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan sesungguhnya kemaluan itu adalah bagian dari tubuhmu. Seperti tangan kita juga, seperti kaki. Kita memegang kaki tidak batal wudunya. Demikian. Ibnu Madini, ini gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari sendiri mengatakan, "Mastaghartu ala nafsi illa inda Ibnu Madini." Aku tidak pernah mengecilkan diriku, tidak merasa kecil hati. Ya, kurang percaya diri, istilahnya seperti itu. Aku tidak pernah merasa kurang percaya diri kecuali di hadapan Ibnu Madini, Ali Ibnu Madini. Ini Imam Bukhari mengatakan seperti itu. Dan itu Ibnu Madini sendiri adalah hayatul wadi. Ularnya yang ada di wadi, di lembah. Orang yang pandai, istilah seperti itu. Hadis 69 seakan-akan berbenturan dengan hadis yang tadi. Wa an Busrah binti Sofwan, dari Busrah binti Sofwan radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, hadis ini sahih. Man massa dzakarahu, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, fal yatawaddo, hendaknya dia berwudu, menunjukkan apa? Membatalkan wudu. Kalau tadi apa? Bahwa itu adalah bagian tubuh kita, tidak membatalkan wudu. Akhrajal khamsah, dikeluarkan oleh yang 5 juga.
seperti tadi. Ya, disebutkan seperti itu. Wa sahahu At-Tirmidzi Ibnu Hibban. At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban mensahihkan. Wa qala Bukhari, berkata Imam Bukhari. Ini malah siapa? Muridnya Ibnu Madini. Ini kita sudah tahu keadaan Imam Bukhari sendiri. Beliau mengatakan apa? Menyelisih ucapan gurunya. Wa asahu syai'in bi hadzal bab. Itu yang paling sahih dari hal-hal di bab ini. Dalam permasalahan menyentuh kemaluan, inilah yang paling sahih, yaitu apa? Membatalkan wudu. Demikian. Oleh karena itu, tafadhol, ini keduanya adalah sahih. Lalu bagaimana mendudukkan? Wallahu alam, istihbab. Memegang kemaluan itu adalah disukai untuk mengulangi wudu, istihbab. Walaupun diri kita sendiri wallahu alam lebih tenang untuk batal saja. Ya, insyaallah kita dengan berwudu lagi saja itu ibadah juga. Seperti hal-hal seperti ini, ya ini mana yang lebih tenang hatinya masing-masing, karena keduanya adalah hadis yang sahih. Oleh karena itu sebagian mendudukan istihbab saja, disukai. Ini demikian. Tapi kalau yakin bahwa hadis busrah lebih sahih, lebih kuat, karena sebagian mengatakan bahwa hadis busrah ini lebih akhir, dan hadis yang pertama tadi lebih dulu dihapuskan. Ya, oleh karena itu apa? Mengatakan bahwa itu membatalkan wudu. Tapi tadi ya ini mustahabul alam. Kemudian dibahas, setelah kita membahas tadi menyentuh kemaluan apakah membatalkan wudu? Ya ini jawabannya adalah tidak wallahu alam, dan itu mustahab untuk kita berwudu lagi. Adapun jumhur berpendapat bahwa apa? Bahwa itu membatalkan wudu. Berdalil dengan hadis tadi. Wallahu alam. Kemudian apakah yakni seseorang yang beranggapan bahwa itu adalah membatalkan wudu, bagaimana kalau yang menyentuh itu adalah dhira'nya, yakni hastanya saja, tidak telapak tangannya? Ya, dalam permasalahan ini tidak membatalkan. Yakni demikian juga kalau dia menyentuh, yakni unsayaini, rubgo ini wa unsayaini, ya, demikian dua biji itu, maka itu ulama tidak membatalkan. Karena yang batalkan adalah kemaluannya itu. Bagaimana perempuan? Apakah demikian? Wallahu alam. Sebutkan ini seperti permasalahan tadi. Jumhur berpendapat itu adalah membatalkan wudu. Kalau lebih tenang ya tadi kembali bahwa itu adalah membatalkan wudu. Kemudian apakah menyentuh kemaluan orang lain seperti ibu umpamanya menyibuk anaknya umpamanya kencing dan sebagainya? Jawabannya adalah hadisnya apa? Hadisnya tadi berkaitan dengan bagian tubuh dia. Berarti menunjukkan tidak membatalkan wudu. Tapi kalau umpamanya hati-hati mau berwudu, ya tafadhol dalam permasalahan ini. Bagaimana kalau menyentuh pantat? Pantat, ya ini dubur. Tentu saja dalam permasalahan ini hadis tadi apa? Zakarahu, kemaluannya. Berarti tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Demikian permasalahan ini. Kemudian berikutnya hadis nomor 70. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini dhaif ya, di sini dhaif. Sekarang kita perbincangkan adalah apakah muntah, demikian juga mimisan, demikian juga yakni seseorang yang dia itu bersendawa, kekenyangan ya, kemudian keluar di situ muntah tapi bukan muntah semisal itu, apakah membatalkan wudu? Yang benar wallahu alam tidak membatalkan wudu. Karena hadis ini adalah dhaif. Hadis ini dhaif. Hadis Aisyah ini adalah dhaif. Di situ ada Ismail bin Ayyas dhaifun. Dia adalah dhaif. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man asabahu qai'un, barang siapa yang menimpa dia itu qai', muntah, ketika salat muntah. Atau sebelum salat muntah umpamanya. Tapi ini ketika salat. Au ru'af, yaitu mimisan, darah yang keluar dari hidung. Au qalsun, qalsun itu adalah makharaja minal jawf, yang keluar dari jauh, tenggorokan. Ya, ini seorang bersendawa itu, karena kenyang seperti itu umpamanya, kemudian keluar di situ mil'ul fam, memenuhi mulutnya itu, atau di bawahnya, dan itu bukan muntah. Biasanya, ya ini makanan yang masih segar atau misalnya itu sudah masuk keluar lagi, itu qalsun. Au madiyun, atau madhi. Adapun madhi telah lewat pembahasannya, bahwa itu membatalkan wudu. Faliyan sorif, lafaz yang lain fal yatawaddo, maka berpalinglah. Lafaz yang lain maka berwuduklah, ya. Tapi hadisnya dhaif tadi.
Tsumma liyabni ala sholatihi, kemudian dia membangun sholatnya. Apa makna membangun ini? Ini bagi yang mensahihkan hadis ini melaksanakannya. Tapi hadisnya dhaif tadi. Membangun itu maksudnya adalah kalau dia sudah masuk rakaat yang kedua tidak perlu mengulangi di rakaat yang pertama. Itu makna membangun. Tsumma liyabni ala sholatihi, hendaknya dia membangun atas sholatnya. Wa huwa fi dzalika la yatakallam, dan dia tidak berbicara. Yakni keluar dari sholat, kemudian berwudu, ya, kemudian meneruskan sholatnya. Itu makna liyabni. Tetapi hadisnya adalah dhaif. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad wa ghairuhu. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan didhaifkan oleh Imam Ahmad dan yang selainnya. Di sini tadi dhaif. Dari sini terjadi perselisihan di antara para ulama, ya, apakah membatalkan atau tidak, dan yang benar adalah tidak, ya, karena tidak ada dalil. Di sini adalah dhaif. Tidak ada dalil yang menyebutkan tentang permasalahan ini, maka tidak membatalkan. Muntah, demikian juga, yakni mimisan, demikian juga, yakni tadi seperti muntah yang keluar tadi, maka ini tidak membatalkan, wallahu a'lam. Adapun mati telah lewat pembahasannya bahwa itu adalah membatalkan. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.